Halo, apa kabar penonton sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Jumpa lagi dengan kami di channel Two Voice Story, channel sederhana yang membahas berbagai macam alur cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film bergenre horor komedi yang berjudul Renfield. Film yang disutradarai oleh Chris Mickey ini diperankan oleh aktor terkenal seperti Nicolas Cage, Nicholas Hoult, Awkwafina, dan aktor lainnya. Film ini menceritakan seorang pria bernama Renfield yang merupakan seorang pelayan Dracula. Hidup selama puluhan tahun membuat Renfield sadar bahwa ia perlu bertobat dan berubah. Namun hal itu tak segampang yang Renfield kira karena Dracula selalu membayanginya. Mari kita simak kisah Renfield, pelayan dari seorang Dracula yang ingin bertobat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Kathleen di perkumpulan gereja. Kathleen menceritakan permasalahan hubungannya dengan seorang pria bernama Mitch. Mitch ini merupakan seorang pria pecandu narkoba. Tak hanya itu, Mitch juga ternyata seorang pencuri narkoba. Ia nekat mencuri puluhan narkoba dari sebuah kelompok kriminal terkenal di kota itu yang bernama Keluarga Lobo. Di tempat duduk lain, kita diperlihatkan seorang pria yang juga memiliki masalah hubungan dalam hidupnya. Pria itu bernama Robert Montague Renfield. Diceritakan Renfield dulunya adalah seorang manusia yang bekerja sebagai pengacara. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang Dracula dan sepakat bekerja kepadanya. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama, Dracula akhirnya menjadikan Renfield sebagai pelayan abadinya dengan mewarisi sedikit kekuatan yang dimiliki oleh Dracula. Tidak seperti Dracula yang kekuatannya berasal dari meminum darah manusia, kekuatan Renfield justru berasal dari memakan serangga. Hingga suatu malam ketika Dracula diserang oleh para pemburu, Renfield yang setia berhasil menyelamatkannya. Namun sayang, salah satu pemburu berhasil menerangi ruangan itu dengan sinar matahari, yang mana hal tersebut membuat Dracula terbakar hingga sekarat. Puluhan tahun telah berlalu, akhirnya Renfield menyadari bahwa tindakan yang telah ia lakukan selama ini untuk Dracula tidaklah benar. Ia merasa lelah dan sudah muak dengan segala perintah Dracula yang mengharuskannya mencari manusia untuk dikorbankan kepadanya. Itulah sebabnya Renfield datang ke perkumpulan gereja, berniat bertobat dan berharap menemukan jawaban atas apa yang harus ia lakukan. Selesai mengikuti kegiatan di perkumpulan itu, Renfield yang merasa kasihan pada Kathleen segera pergi menemui Mitch. Yang mana ketika itu Mitch dan kedua temannya sedang asik membuka narkoba hasil curian mereka. Tak lama kemudian Mitch dan kedua temannya dikagetkan dengan kedatangan Renfield. Melihat Renfield yang datang dengan tiba-tiba membuat Mitch dan kedua temannya takut. Bukan tanpa sebab, ternyata keluarga kriminal Lobo adalah kelompok kriminal kejam yang akan mengirim pembunuh bayaran pada siapa saja yang telah membuat mereka marah. Karena telah mencuri narkoba milik keluarga Lobo, Mitch dan kedua temannya mengira Renfield adalah pembunuh bayaran itu. Setelah berbasa-basi, Renfield pun menyerang Mitch dan kedua temannya. Bukan menyerang secara membabi buta, Renfield justru menyerang secara halus dengan membius mereka satu persatu. Berhasil mengalahkan ketiga-tiganya, Renfield pun berkata siapa pembunuh yang mereka maksud. Tiba-tiba sebuah serangan melesat cepat tepat mengenai kepala Mitch. Di situ kita diperlihatkan sosok pembunuh bayaran yang dikirim oleh keluarga kriminal Lobo. Pembunuh tersebut bernama Apachejo, seorang pembunuh sadis yang kejam. Di saat itu juga pertarungan kembali terjadi. You're small from back there. Like you're out of dice. Singkat cerita, dengan luka yang ada di perutnya, Renfield berhasil mengalahkan Apachejo dengan memukul kepalanya hingga terlempar keluar. Di luar tempat itu, kita diperlihatkan seorang pria bernama Teddy Lobo yang merupakan orang penting suruhan keluarga Lobo. Di dalam mobil, ia terkejut melihat Apachejo yang sudah dikalahkan Renfield dan dengan panik pergi dari tempat itu. Dalam pelariannya, Teddy Lobo bertemu kumpulan polisi yang sedang mengadakan pemeriksaan. Mengenal Teddy Lobo, seorang polisi bernama Rebecca Quincy mendekatinya. Tak ingin ditangkap Rebecca karena sedang membawa narkoba, Teddy Lobo pun berusaha melarikan diri. Namun dengan sigap Rebecca berhasil menangkapnya. Kembali ke Renfield, setelah berhasil mendapatkan beberapa orang yang ia rasa pantas untuk dikorbankan ke Dracula, Renfield pun kembali ke persembunyian Dracula di gedung rumah sakit yang terbengkalai. Sesampainya kita diperlihatkan kondisi Dracula yang terluka parah dalam masa pemulihan. Dracula harus selalu mengonsumsi darah untuk memulihkan kekuatan penuhnya seperti sedia kala.
Merasa manusia yang dibawa pelayannya tidak tepat, ia pun marah kepada Renfield. Dracula mengatakan hanya darah manusia yang berhati baik saja yang bisa memuaskan dan memulihkan kekuatannya. Namun Renfield terlihat enggan dan mengatakan bahwa mereka berdua bisa hidup nyaman dan damai dengan berbaur di kehidupan orang-orang sekitar tanpa perlu melakukan itu. Mendengar itu justru malah membuat Dracula semakin marah dan merobek perut Renfield dengan parah. Singkat cerita, setelah Renfield meminta ampun dan mengerti atas apa yang diinginkan Dracula, Dracula pun menyembuhkan luka Renfield dengan kekuatan darah miliknya. Scene beralih ke kantor departemen kepolisian. Berada di depan ruang interogasi, Rebecca sangat senang karena telah berhasil menangkap Teddy Lobo yang merupakan orang penting keluarga kriminal Lobo. Namun tak disangka kepala departemen kepolisian atasan Rebecca menyatakan Teddy Lobo tidak bersalah dan membebaskannya. Merasa tindakan itu tidak benar, Rebecca pun protes dan mengatakan bahwa Teddy Lobo adalah penjahat yang sudah tertangkap basah telah melakukan tindakan kriminal. Namun atasannya berdalih bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman. Atasannya juga mengatakan bahwa Rebecca telah membuat trauma Teddy Lobo sehingga membuatnya panik dan melakukan pelanggaran. Setelah itu di tempat lain, Rebecca meluapkan kekesalannya karena setiap kali ia menangkap Teddy Lobo, ia selalu bisa lolos dengan mudah. Rebecca sangat terobsesi untuk menangkap dan menghukum keluarga Lobo. Bukan tanpa sebab, karena dulunya ayah Rebecca meninggal oleh keluarga kriminal Lobo. Di tempat itu ia juga bertemu dengan saudarinya yang merupakan anggota FBI bernama Kate. Rebecca mencemooh saudarinya karena tak melakukan apapun terhadap keluarga kriminal Lobo yang merupakan penyebab meninggalnya ayah mereka. Singkat cerita, terjadilah perdebatan kecil antara Rebecca dan Kate yang membuat hubungan mereka berdua semakin renggang. Scene kembali memperlihatkan keadaan Renfield di sebuah kafe bernama Mulates. Di sana ia melihat berbagai macam jenis orang yang sangat diinginkan Dracula. Namun Renfield terlihat sangat bimbang karena ia harus memenuhi kewajibannya sebagai pelayan Dracula. Di lain sisi, ia merasa tak ingin melukai orang-orang tak bersalah tersebut. Saat hendak melancarkan aksinya, Renfield terkejut akan kehadiran Rebecca dan rekannya. Di saat yang bersamaan, kumpulan orang bertopeng dan bersenjata datang ke tempat itu. Ternyata mereka merupakan kelompok dari keluarga kriminal Lobo yang dipimpin langsung oleh Teddy Lobo untuk menghabisi Rebecca. Teddy Lobo mulai mengejek dan menghina Rebecca dengan mengatakan bahwa ayah Rebecca merupakan seorang polisi yang pengecut. Tak membuat Rebecca takut, justru hinaan Teddy Lobo membuat Rebecca semakin berani melawannya. Sedangkan Renfield yang melihat itu, ia tergagum dengan Rebecca karena sangat berani memilih melawan mereka daripada tunduk. Melihat Rebecca yang tak takut, Teddy Lobo pun berniat membunuhnya. Tak ingin Rebecca dibunuh, Renfield pun menyerang mereka dengan memakan lalat yang sebelumnya ia lihat. Singkat cerita, Renfield berhasil mengalahkan kelompok Teddy Lobo dan menyelamatkan Rebecca serta semua orang di situ. Rebecca dan semua orang berterima kasih dan memuji keberanian Renfield dalam aksinya melawan penjahat. Renfield akhirnya menyadari bahwa menyelamatkan kehidupan dan menjadi pahlawan bagi orang yang membutuhkan adalah hal yang menakjubkan. Dan untuk pertama kalinya juga Renfield merasakan perasaan senang atas pujian orang-orang yang sudah ia selamatkan. Kejadian di tempat itu memotivasi Renfield untuk tampil lebih berani dan berbeda. Di malam itu juga akhirnya Renfield memberanikan diri untuk menceritakan masalah hubungannya di perkumpulan gereja. Renfield mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan bermasalahnya dengan bosnya. Renfield juga menyadari bahwa ia harus berubah. Namun Renfield mengatakan itu sulit untuk dilakukan karena Renfield takut akan pengaruh dari bosnya. Dengan dorongan dan dukungan teman-teman perkumpulan gerejanya, Renfield akhirnya memantapkan tekadnya untuk berubah. Ia memulai kehidupan barunya sebagai Renfield yang baik hati, menyewa sebuah apartemen untuk tinggal, merubah penampilan agar terlihat lebih menarik, hingga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang pada umumnya. Keesokan harinya kita diperlihatkan Teddy bersama seorang wanita bernama Bella. Bella adalah ibu Teddy dan merupakan bos dari keluarga kriminal Lobo. Bella marah atas apa yang telah dilakukan Renfield kepada kelompoknya. Ia pun segera melacak pergerakan Renfield dan berhasil menemukan tempat yang sering dikunjungi Renfield. Kemudian Bella kembali mengutus Teddy dan pasukannya untuk menghabisi Renfield. Di malam hari, Teddy bersama pasukannya tiba di sebuah bangunan rumah sakit tua yang terbengkalai. Masuk lebih dalam, Teddy akhirnya menemukan tempat persembunyian Dracula. Merasakan hawa keberadaan manusia, tanpa sepengetahuan Teddy dan pasukannya, Dracula menyelinap dan menyerang mereka satu persatu.
Singkat cerita, saat Dracula ingin membunuh Teddy dengan panik mengatakan bahwa ia adalah seorang penjahat dan merupakan orang penting dari sebuah keluarga kriminal. Mendengar itu, Dracula mengurungkan niatnya untuk membunuh Teddy karena ia menganggap penjahat adalah perbuatan yang sejalan dengannya. Lantas Dracula menanyakan tujuan Teddy datang ke tempatnya. Teddy menunjukkan foto Renfield dan mengatakan bahwa ia sedang mencari pria itu karena sudah membunuh beberapa orangnya dan menyelamatkan sekelompok orang tak bersalah. Merasa bahwa tindakan itu bertentangan dengannya, Dracula marah dan pergi menemui Renfield. Kembali ke Renfield yang tak tahu apa-apa dikejutkan dengan kedatangan Dracula di apartemen barunya. Dracula mempertanyakan atas tindakan Renfield yang telah melawan orang jahat dan menyelamatkan sekelompok orang baik. Seingat Dracula, ia tak pernah memberikan perintah kepada Renfield untuk menyelamatkan orang baik, melainkan untuk dipersembahkan kepadanya. Dracula mengatakan bahwa tindakan Renfield tersebut seolah-olah menentang keinginannya untuk memangsa orang baik. Dracula merasa kecewa kepada Renfield, kepada orang yang sudah ia berikan kekuatan dan kepercayaannya selama puluhan tahun. Seolah-olah menjadi korban, padahal semua yang telah dilakukan Dracula kepada Renfield adalah atas keinginan Renfield sendiri. Namun Renfield berakhir mengkhianatinya. Tak mau hanya diam, Renfield mencoba melawan Dracula dengan memperlihatkan dan membacakan buku pemberian teman perkumpulan gerejanya. Berharap hal itu bisa mempengaruhi Dracula, namun hal tersebut justru menjadi malapetaka bagi teman-teman perkumpulan gerejanya. Dracula akhirnya tahu bahwa Renfield selama ini telah bersama dengan orang-orang yang diinginkan Dracula. Mengetahui keberadaan orang-orang tersebut, Dracula pun pergi dari tempat itu. Renfield yang sadar akan hal itu bergegas pergi menemui teman perkumpulan gerejanya. Sesampainya di sana, Renfield mengajak orang-orang yang ada di situ untuk pergi bersamanya. Namun ajakan itu belum cukup dan hanya membuat teman-teman Renfield bingung. Tak lama kemudian, dari arah pintu masuk, Dracula datang ke tempat itu. Renfield yang takut kehilangan teman-temannya memohon kepada Dracula agar tak menyakiti mereka. Singkat cerita, dengan senyum jahatnya, Dracula pun menyerang semua orang. Melihat teman-temannya meninggal, Renfield merasa bahwa tindakannya untuk berubah adalah hal yang salah. Renfield sangat menyesal, mengira tindakannya dapat menyelamatkan orang-orang di sekitarnya, namun hal itu justru sebaliknya. Saat Renfield dilanda kesedihan, Rebecca dan rekannya datang ke tempat itu. Rebecca terkejut dan tak menyangka setelah melihat Renfield orang yang ia kenal berumuran darah. Mengira semua itu adalah perbuatan Renfield, Rebecca pun menangkapnya. Saat Rebecca ingin membawa Renfield ke kantor polisi, Rebecca dikejutkan dengan kedatangan kelompok polisi dan kelompok keluarga kriminal Lobo. Di sini kita akhirnya tahu bahwa selama ini kepala departemen kepolisian bekerja sama dengan Bella yang merupakan kepala keluarga kriminal Lobo. Hal ini memperjelas mengapa Teddy selama ini selalu bisa lolos setelah ditangkap oleh Rebecca. Tak hanya dikhianati atasannya, Rebecca juga dikhianati oleh rekannya sendiri. Bekerja sama dengan kepolisian, Bella beralasan bahwa ia menginginkan Renfield untuk mencari tahu keberadaan Teddy yang menghilang. Agar Rebecca mau menyerahkan Renfield, atasannya menawarkan promosi kenaikan jabatan kepadanya. Namun Rebecca yang sudah muak atas semua kebusukan mereka, lebih memilih membawa kabur Renfield dan menjadi seorang buronan. Scene kemudian beralih ke Dracula. Setelah puas membunuh teman-teman Renfield dan membuatnya menderita, Dracula kembali ke tempat persembunyiannya. Di sana ia menawarkan kesepakatan kepada Teddy untuk menjadi pelayannya. Tak hanya itu, Dracula juga ingin menjadikan keluarga kriminal Lobo sebagai sekutunya. Berada di tujuan yang sama, Teddy dan Bella pun sepakat untuk bekerja sama. Keesokan paginya, Rebecca terbangun dengan bahu yang terluka. Ia mulai waspada ketika melihat Renfield bergerak bebas di depannya. Renfield tahu bahwa Rebecca takut kepadanya setelah melihat kejadian brutal malam itu. Tak ingin Rebecca terlarut dalam kesalahpahaman, Renfield memberikan penjelasan kepadanya. Renfield menjelaskan bahwa dia adalah pelayan dari seorang Dracula. Namun tentu saja hal itu tak membuat keadaan membaik. Rebecca justru mengira Renfield adalah orang yang suka membual dan membunuh orang secara acak. Singkat cerita, tak ingin menghabiskan waktunya untuk mendengar omong kosong Renfield, Rebecca bersiap membawa Renfield dan pergi menemui saudarinya di suatu tempat. Rebecca terpaksa membawa Renfield ke tempat lain karena tidak ada lagi yang bisa ia percayai kecuali saudarinya, Kate. Saat Rebecca dan Renfield ingin pergi dari apartemen, pasukan polisi dan pasukan Bella tiba di tempat itu. Ternyata posisi mereka berdua sudah diketahui oleh Bella. Terkepung oleh musuh, Renfield menyarankan Rebecca untuk mencarikannya serangga. Rebecca yang tak mengerti maksud Renfield hanya membiarkannya dan mempersiapkan diri.
Setelah menemukan serangga, Renfield akhirnya berhasil mengaktifkan kekuatannya dan menyerang semua musuh. Berhasil mengalahkan semua pasukan musuh, Rebecca akhirnya mempercayai Renfield. Setelah kejadian itu, Rebecca dan Renfield akhirnya sampai di tempat yang dijanjikan Rebecca dengan saudarinya. Mereka berdua menunggu sembari mengobrol panjang. Namun pada akhirnya tidak ada satupun tanda-tanda kedatangan saudari Rebecca. Khawatir terhadap saudarinya, Rebecca berencana menghubunginya kembali. Saat Rebecca menelpon saudarinya, Rebecca dikejutkan dengan suara Bella. Bella memberitahu Rebecca bahwa saudarinya berada di kediamannya. Bella juga mengatakan saudarinya tidak akan bertahan lama jika Rebecca tidak segera datang. Mendengar itu, Rebecca pun ingin bergegas pergi ke kediaman keluarga Lobo. Namun Renfield melarangnya pergi karena itu hanyalah umpan yang dibuat oleh Dracula dan Bella. Renfield mengatakan ia tak ingin kehilangan orang yang disayanginya lagi oleh Dracula. Rebecca memahami apa yang dirasakan Renfield, maka dari itu ia harus menyelamatkan saudarinya. Untuk meyakinkan Renfield, Rebecca mengatakan bahwa ia harus berani menghadapi ketakutannya jika ingin bebas dari belenggu Dracula. Singkat cerita, berhasil meyakinkan Renfield, mereka berdua pun pergi ke tempat keluarga Lobo. Sebelum itu, Renfield tahu menghadapi Dracula tidaklah cukup hanya dengan senjata api. Renfield menyarankan mereka untuk membawa perlengkapan lain seperti serangga, salib, dan pasak kayu. Sesampainya di kediaman keluarga Lobo, kedatangan mereka berdua disambut oleh Bella dan Teddy. Di sini kita diperlihatkan bahwa Teddy dan bawahannya sudah diberikan kekuatan oleh Dracula. Kekuatan yang sama seperti yang ia berikan kepada Renfield. Teddy dan bawahannya yang sudah memiliki kekuatan dari Dracula pun menyerang Renfield habis-habisan. Sedangkan Rebecca bergegas pergi menyusul Bella untuk menyelamatkan saudarinya Kate. Berhasil menyusul Bella dan menanyakan keberadaan Kate, Rebecca dikejutkan dengan kehadiran Dracula di dekatnya. Dracula memulai hasutannya kepada Rebecca dengan menunjukkan kondisi Kate yang sekarat. Dracula mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkan saudari Rebecca hanya dengan setetes darahnya. Namun sebagai gantinya Rebecca harus menjadi pelayan Dracula. Kembali ke Renfield, setelah menghabisi bawahan Teddy, kini Renfield harus menghadapi Teddy yang sama kuatnya dengan dirinya. Tak lama kemudian, setelah pertarungan sengit yang terjadi, akhirnya dengan serangan terakhir Renfield berhasil mengalahkan Teddy. Mengetahui bahwa Rebecca sedang dihasut oleh Dracula, Renfield pun bergegas pergi menemui Rebecca. Sesampainya, Renfield ingin meyakinkan Rebecca bahwa yang dikatakan Dracula hanyalah omong kosong sama seperti yang Dracula pernah katakan kepadanya. Namun Rebecca yang tak ingin kehilangan keluarga lagi lebih memilih mempercayai Dracula agar saudarinya bisa selamat. Rebecca mendekati Dracula dan mengatakan ia rela kehilangan jati dirinya demi menyelamatkan saudarinya. Namun tak disangka ternyata itu hanyalah akal-akalan Rebecca supaya ia dapat menekan tombol untuk membuka jendela ruangan itu agar dapat tersinari matahari. Seperti yang kita ketahui, Dracula yang lemah terhadap sinar matahari pun menggerang kesakitan dan berusaha menjauh untuk menemukan tempat yang gelap. Sayangnya rencana itu tidak dapat membunuh Dracula saat itu juga. Dracula yang berubah wujudnya menjadi kekelawar menyerang Renfield hingga tak sadarkan diri. Melihat Renfield yang tak sadarkan diri dan ruangan yang tiba-tiba menjadi gelap, Rebecca pun mewaspadakan dirinya dari serangan Dracula. Namun karena tak adanya penerangan dan gerakan Dracula yang cepat, Dracula pun berhasil menangkap Rebecca. Ketika Dracula ingin membunuh Rebecca, tanpa terduga Rebecca berhasil menembak kaki Dracula, yang mana itu membuat darah Dracula menetes dan jatuh tepat ke mulut Renfield. Seketika itu memberikan Renfield kekuatan dan kembali menyerang Dracula dengan brutal. Pertarungan Renfield dan Dracula berakhir ketika Dracula berhasil disegel dalam lingkaran pelindung yang telah dibuat oleh Rebecca dengan bubuk narkoba. Melihat Dracula yang sudah tak berdaya, Renfield dan Rebecca dengan brutal mengacak-acak tubuh Dracula dengan berbagai macam alat penyiksa dan membuangnya dalam bentuk pecahan semen. Film diakhiri dengan memperlihatkan tertangkapnya Bella dan teman-teman perkumpulan gereja Renfield yang hidup kembali dengan darah Dracula yang diberikan Renfield. Dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita film berjudul Renfield. Semoga kalian puas dan paham alur cerita pada film ini. Terima kasih sudah menonton, like jika kalian suka. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Are you happy or are you gonna fuck me up?